Perkenalkan, nama saya Joyce Argareta Wijaya dengan NIM akhir 135. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang hukum pidana berdasarkan waktu. Hukum pidana selalu mengalami perkembangan mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana bisa dikategorikan berdasarkan waktu berlakunya. Dalam video ini kita akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana berdasarkan waktu, prinsip atau asas yang berlaku, dan contoh penerapan hukum pidana berdasarkan waktu. Simak terus video ini agar kalian lebih memahami konsep hukum pidana dalam hubungannya dengan waktu. Perkenalkan, nama saya Cesya Arnita Arsiatama dengan NIM akhir 113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum pidana berdasarkan waktu. Hukum pidana berdasarkan waktu adalah aturan hukum yang ditinjau dari periode berlakunya. Artinya, kita melihat apakah suatu hukum sedang berlaku, akan berlaku di masa depan, atau sudah tidak berlaku lagi. Perbedaan ini penting karena dalam sistem hukum, suatu aturan memiliki kejelasan mengenai kapan hukum itu berlaku dan bagaimana penerapannya terhadap masyarakat. Perkenalkan, nama saya Latisa Naswa Salsabila Zahra dengan NIM akhir 125. Pembagian hukum pidana berdasarkan waktu. Hukum pidana berdasarkan waktu dapat dikategorikan menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, ius constitutum atau hukum yang berlaku saat ini. Yang kedua, ius constituendum atau hukum yang akan berlaku di masa depan. Dan yang ketiga, ius antiquum atau hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Ketiga konsep ini sangat penting dalam memahami perkembangan hukum di suatu negara. Mari kita bahas satu persatu. Asas legalitas atau nullum delictum nulla poena sine lege. Dalam hukum pidana, terdapat prinsip dasar yang disebut asas legalitas yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine lege, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, sehingga seseorang tidak bisa dihukum secara sewenang-wenang berdasarkan aturan yang belum ada pada saat perbuatannya dilakukannya. Perkenalkan, nama saya Alini Alfitri dengan NIM akhir 096. Asas non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Selain asas legalitas, hukum pidana juga menganut asas non-retroaktif, yaitu prinsip bahwa hukum tidak bisa berlaku surut. Artinya, seseorang tidak bisa dihukum berdasarkan hukum yang baru jika saat melakukan perbuatan tersebut, hukum itu belum berlaku. Namun, ada pengecualian. Jika hukum yang baru lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana, maka hukum tersebut bisa diterapkan meskipun perbuatannya dilakukan sebelum hukum itu ada. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa hukum bersifat adil dan tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. Perkenalkan, nama saya Mahendra Jikwa Wahyu Pratama dengan NIM akhir 123. Saya akan menjelaskan tentang contoh hukum pidana berdasarkan waktu, yaitu ius constitutum adalah hukum yang sedang berlaku saat ini di suatu negara. Di Indonesia, contoh ius constitutum adalah kitab undang-undang hukum atau KUHP yang masih digunakan hingga sekarang. Perkenalkan, nama saya Marita Auliawiana dengan NIM akhir 131. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang salah satu pasal dalam KUHP yang saat ini berlaku dalam pasal 362 tentang pencurian yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang atau sesuatu yang di seluruh atau bagian kepunyaan orang lain dengan maksud yang dimiliki melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Jadi, seseorang melakukan pencurian saat ini, dia akan dihukum berdasarkan pasal tersebut karena KUHP masih berlaku sebagai hukum pidana yang sah. Perkenalkan, nama saya Mitra Putri Patriwi. Di sini saya akan menjelaskan contoh ius constitutum. Ius constitutum adalah hukum yang akan berlaku di masa depan. Contohnya adalah KUHP baru yang telah disahkan pada tahun 2022, namun akan diberlakukan di 2026. KUHP ini masih dalam masa transisi sebelum akhirnya diberlakukan, sehingga saat ini masih dianggap sebagai ius constitutum. Perkenalkan, nama saya Ridia Mbak Inas dengan NIM akhir 141. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh ius antiquum. Ius antiquum adalah hukum yang sudah tidak berlaku karena digantikan
oleh hukum yang lebih baru. Contohnya, sebelum kemerdekaan Indonesia, hukum pidana yang berlaku adalah WVS atau Wetboek van Strafrecht, yaitu hukum pidana peninggalan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, hukum ini digantikan dengan KUHP yang masih berlaku hingga saat ini. Jadi, Wetboek van Strafrecht termasuk dalam ius antiek umum karena sudah tidak lagi digunakan dalam sistem hukum Indonesia dan digantikan oleh peraturan baru yaitu KUHP. Saya Hanifah Sandi dengan NIM akhir 114. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh dari asas non-retroaktif. Yaitu misalkan pada tahun 2024 belum ada hukum yang menyatakan bahwa perbuatan A adalah tindak pidana. Kemudian pada tahun 2025 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan A adalah perbuatan kejahatan dan harus dihukum. Jika seseorang melakukan perbuatan A pada tahun 2024, dia tidak bisa dihukum berdasarkan undang-undang yang baru dibuat di tahun 2025. Karena hukum pidana tidak berlaku surut. Namun jika hukum yang baru dibuat di tahun 2025 ternyata lebih ringan daripada hukum yang sebelumnya, maka terdakwa bisa mendapatkan manfaat dari hukum yang lebih ringan tersebut. Ini adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi setiap warga negara agar tidak dihukum dengan aturan yang belum ada saat perbuatannya dilakukan. Nama saya Sina Wulandari dengan NIM terakhir 116. Dari penjelasan teman-teman saya tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum pidana berdasarkan waktu terdiri dari yang pertama ada ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang akan berlaku di masa depan. Yang ketiga ada ius antiquum, yang berarti hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, dalam hukum pidana berlaku asas legalitas dan asas non-retroaktif yang memastikan bahwa hukum hanya berlaku untuk masa mendatang dan tidak bisa diterapkan secara urut, kecuali jika lebih menguntungkan bagi terdakwa.